Ridwan Official Riau. Kali ini malam-malam ya buat videonya. Kebetulan kita baru pulang dari Pekanbaru. Rencananya sih tadi kita mau ke tempat wisata liburan ya. Tapi harinya hujan terus nggak jadi. Dan di sini kita baru pulang dari Pekanbaru menuju Ujung Batu. Saya ambil videonya karena kebetulan juga jalanan sepi ya, menghilangin ngantuk, dan juga memberi jawaban ataupun komentar yang masuk di video saya sebelumnya di review Karimun Wagon R dan testimoninya. Ada beberapa subscriber yang menanyakan recommended ataupun rekomendasi Ayla atau Agia atau Karimun Om ya kan. Jadi di sini sebenarnya semua itu sama, antara Agia, Ayla dan Karimun sama-sama LCGC. Namun untuk Agia sendiri ataupun Ayla sudah tipe tertingginya dilengkapi dengan CC 1200 ataupun 1,2 ya. Jadi di sini ada perbedaan. Namun secara keseluruhan Karimun Wagon R ini dengan 1000 cc 3 liter sudah cukup mumpuni, bertenaga, dan juga irit BBM. Jadi kalau ditanyakan bagus Ayla, Agia atau Karimun, kalau saya pribadi karena kebetulan sih saya ambil mobil sesuai fungsinya ya, dan juga sesuai dengan budget angka anggaran finansialnya. Jika kita ingin gaya ataupun passion ya, mungkin lebih ke Ayla saya sarankan. Kenapa? Ayla lebih rendah dibanding dengan Agia untuk budget anggarannya. Nah, kenapa? Ayla dan Agia memiliki spek yang sama dan mesin yang sama. Jadi hanya yang membedakan brandnya saja, produknya. Ayla dari Daihatsu dan Agia dari Toyota. Namun secara spare part dan onderdilnya sama. Jadi makanya kenapa ke Ayla, tapi ambil yang tipe tertingginya gitu ya. Tapi kalau untuk tipe yang standar, saya saranin lebih ke Karimun, karena Karimun ini sudah di tipe GL ini sudah cukup lumayan bagus. Hanya saja perbedaan yang sangat mencolok itu dari segi interior, aksesoris dan sebagainya. Agia dan Ayla ini memang untuk apanya bagus ya. Dari penampilan luarnya, bodi luar juga bagus, body kitnya sangat terlihat, dan semuanya sudah sistem elektrik. Pintu depan belakang sudah power window. Nah, kalau Karimun masih yang belakang masih engkol ya, hanya depan saja yang power window. Namun kembali lagi di budget anggaran dan finansial. Kalau saya lebih memilih ke Karimun. Dari harganya yang sangat terjangkau, rawatannya sangat mudah, dan multifungsi. Jadi kebutuhan kita untuk apa? Kalau memang untuk kebutuhan sehari-hari sebagai pengganti sepeda motor, nah saya saranin ke Karimun karena budgetnya sangat ringan. Kenapa saya bandingkan dengan sepeda motor? Sepeda motor saat ini kita contohnya motor yang udah kelas premium ke atas ataupun menengah ya, itu minimal di finansialnya di bulanannya bisa di angka 1.500.000 ataupun lebih, hanya muat 2 orang, dan jika hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah, di Karimun ini kita sudah bisa bawa satu keluarga jalan-jalan kalau kita mau keluar kota, untuk harian ke kantor ataupun ke mana saja sudah sangat nyaman. Dan juga untuk akselerasinya boleh dicoba, tidak terlalu mencolok, memang hanya sedikit perbandingannya, lebih
unggul di Karimun untuk tenaga. Kenapa? Karimun 1000 cc, Agya ataupun Ayla yang 1000 cc nya sangat jauh dari Karimun. Namun yang 1,2 ini hampir imbang dengan Karimun Wagon R. Dan teman-teman ataupun sahabat, di Karimun ataupun Suzuki sendiri juga ada tipe tertingginya, GS ataupun GX. Jadi Karimun GS ataupun GX itu yang membedakan, kalau nggak salah itu di GS itu dia yang otomatis ya. Kalau yang GX itu tipe yang paling rendahnya, GL baru GS ya. Dia ada yang manual dan juga ada yang otomatis. Jadi semua itu tergantung selera dan juga kemampuan serta kebutuhan kita untuk apa. Secara saya pribadi, buat teman-teman, kebutuhan kita untuk apa? Tadi ada juga yang berkomentar di subscriber saya ya. Saya mau ikut ataupun buat taksi online, rekomendasi Agya atau Ayla atau Karimun. Nah, kalau di taksi online, kembali lagi, selain menjadi taksi online, apakah untuk keluarga atau untuk yang lainnya? Jika untuk yang lainnya, mungkin untuk bepergian jauh atau mungkin ada keperluannya, saya saranin Karimun. Kenapa? Kita taksi online harus menganggarkan finansialnya. Kita harus bisa kalkulasi dalam satu hari bisa berapa ratus ribu atau berapa gitu. Jadi kita bisa membandingkan jika 100.000 satu hari selama 1 bulan 3 juta. Nah, 3 juta kita harus membayar cicilannya juga, mengeluarkannya sesuai dengan angka yang kita dapat. Jadi kalau untuk di Agya atau Ayla sendiri rata-rata angsuran di atas 3 jutaan ya, 3.200.000, 3.100.000. Nah, kebetulan saya Wagon R saya ini di bawah 3 juta dan DP sama dengan kemarin saya coba cari-cari rekomendasi juga, DP Agya, Ayla dan Karimun. DP sama namun angsuran sangat rendah. Jadi buat teman-teman harus tahu dulu kalau secara fungsinya namanya LCGC itu hampir sama semuanya. Hanya membedakan sedikit saja. Tidak terlalu mencolok ya. Mungkin dari akselerasinya ataupun yang lainnya, tapi secara fungsinya Karimun ini sangat fungsional, sangat multifungsi di mana saja. Namun kalau untuk Ayla dan Agya secara body oke, mantap, body kitnya terlihat ya. Namun untuk suara mesin ataupun yang lainnya juga masih kurang recommended lah ya, karena Suzuki juga salah satu produk terbaik ya. Suaranya sangat halus, bertenaga, dan juga awet. Dan juga yang kedua, nah ini untuk posisi kita di jalan malam hari, Karimun ini nyamannya itu kita serasa tinggi pada saat mengemudi. Jadi ada pengendara lain saat berlawanan arah, lampu itu seperti kita menaikin mobil tinggi ya, seperti Innova ataupun Pajero. Jadi kita tidak terlalu silo. Tapi kalau Ayla dan Agya itu sangat pendek, jadi silo langsung ke mata dia, hampir sama dengan sedan. Jadi di situ salah satu. Dan yang kedua, nah ini saya kebetulan baru pulang dari Pekanbaru ya, jalan. Boleh dilihatkan ke belakang, itu bagasi bisa untuk tidur anak-anak. Nah, itu bangkunya dilipat, tinggal kasih bantal, bed cover, anak-anak bisa tidur di belakang. Jadi memang multifungsi gitu. Saya memang belum pernah coba untuk di Ayla atau Agya bisa atau tidak. Tapi ini memang baru tadi ya, nggak tahu kenapa anak-anak pengen tidur katanya. Saya bilang ya udah tidur aja. Ya, nggak tahu yang kakaknya ini punya ini tombol apa gitu ya, dan ada tuas itu di dekat joknya ya, ditarik. Ini bisa dilipat. Saya bilang bisa. Nah, dilipat dan ternyata mereka tidur. Jadi memang sangat nyaman, sangat multifungsi. Jadi saya kemarin sempat kepikiran ingin beli itu apa namanya kasur matras ya, matras mobil. Tapi setelah saya melihat ini, saya nggak perlu matras lagi, tinggal saya kasih bantal,
sama back cover selimutnya agak tebal ataupun yang lainnya, udah. Jadi mau pergi kemana aja, keluarga, anak istri berangkat, tidur tuh selonjoran di belakang. Jadi memang sangat, baru kali ini saya baru terpikir juga, nggak tahu ini mungkin ide si kakak ya. Tapi kebetulan malam hari ini pas pulang sudah malam, mereka ngantuk ya, tidur. Memang ya itulah. Jadi saya menyampaikan itu apa adanya. Jadi memang tidak saya rekayasa, ya sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Saya tidak mengatakan Karimun itu bagus, tidak. Namun selama saya memakai Karimun, saya merasa nyaman. Nyaman dari segi seluruhnya. Jadi nyaman itu terbagi ya. Nyaman tidak hanya pada saat dikendarai mobilnya ataupun mobilnya nyaman, tidak. Tapi nyaman itu dari segi finansial juga. Buat apa kita memilih dengan gaya, oh saya ini gini, memang benar harga tidak mengkhianati ataupun membohongi kualitas. Tapi ini bukan murahan ya, ini juga setara. Yang kita bahas LCGC yang sama-sama memiliki harga yang tidak terlalu jauh dan fungsionalnya sangat luar biasa di Karimun. Jadi di Karimun selain mobilnya ini multifungsi, nyaman digunakan, nyaman juga di kantong. Jadi kalau udah kantong kita nyaman, semuanya nyaman gitu. Tapi kalau sudah di kantongnya tidak nyaman, nah ini yang buat sulit ya, ataupun susah. Yang kita cari itu yang bisa membantu keseharian kita dan di keuangan. Jadi kalau yang ingin menjadi taksi online, kalau kita kaji untuk satu harinya 100.000 ya, satu bulan 3 juta, berarti kita harus menyisihkan untuk bersihnya itu sekitar, kalau ini cicilan saya 2.600.000 ya. 2.600.000 berarti satu harinya berapa, Cinta? Sekitar 70 ribuan ya. Nah, jadi kita harus kalkulasikan di sana. Saran saya, ambillah mobil yang memang multifungsi dan sesuai budget anggaran. Jika kita memang tidak ada kegiatan ataupun usaha lain, hanya mengharapkan dari taksi online ataupun yang sejenisnya, ambillah yang memang sesuai fungsinya, namun sesuai anggaran dan juga sesuai dengan kebutuhan. 90.000 satu hari. Nah, 90.000 kata istri saya satu hari kita harus dapat. Nah, itu di luar dengan kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, kenapa saya sarankan Karimun? Karimun saya untuk servisnya 3 bulan ataupun sampai 4 bulan sekali itu mencapai di angka 350 ataupun 300. Jadi masih sangat ekonomis. 3 bulan berarti kalau 3 bulan 350, 1 bulan kita menyisihkan lebih kurang 115.000 untuk servis mobil. Nah, jadi ini sangat menunjang kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kita ambil mobil dengan penghasilan yang pas-pasan, finansial pembayarannya di atas 3 juta, itu sangat berat. Minimal dia harus di angka 2.500.000 ataupun 2.600.000. Dan selain kita menjadi taksi online, mobil ini juga bisa kita jalan jauh ataupun travel. Mungkin pas ada job untuk luar kota, Karimun juga nyaman, nggak jadi masalah. Saya juga pulangnya malam-malam. Dan juga itu tadi bagasi di belakang sangat lebar, bangkunya dilipat, tinggal kasih bantal tidur, jadi aman. Dan juga buat teman-teman ya, saya tidak mengatakan saya memakai Karimun, oh iyalah kamu ngomong karena ini kamu memakai Karimun, tidak. Saya juga pernah berpikiran saya akan upgrade nantinya ya, tapi saya upgrade-nya mungkin lebih ke ini ya, kalau tidak ke R3, ke Avanza.
sesuai fungsinya juga gitu. Jadi memang kita ambil itu sesuai fungsi dan sesuai selera. Kalau dilihat secara bodi keseluruhan, Karimun ini memang ya hanya kotak gitu aja, tidak ada sendinya, tidak ada sensasinya. Beda dengan Agya ataupun Ayla, banyak lekuk-lekuknya, ibarat bodi itu bodinya lekuk-lekuk gitu. Kalau ini ya polos-polos aja gitu, kurus gitu ya. Tapi jangan salah, yang kurus itu biasanya kuat. Ya benar, yang kurus itu biasanya kuat dan juga bertenaga. Jadi pepatah mengatakan tidak salah juga dengan produk yang dikeluarkan. Karimun nampak kurus, kecil, ringkih gitu. Jangan salah, memang kuat. Saya sudah memakai kurang lebih 2 tahun. Perjalanan saya juga sudah jauh. Cuman saya sarankan, jika Anda memilih Karimun, upgrade aja di bagian pelek. Jadi standarnya Karimun itu peleknya cuma ring 13. Nah, di sini yang menimbulkan rasa goyang ataupun limbung setelah di-upgrade ke velg 14 ini lumayan stabil. Namanya juga mobil dengan budget di angka 100 jutaan ya, jadi kita harus harap maklum dibanding dengan sepeda motor ya jauh lah. Jadi itu teman-teman, kalau masalah tenaga mesin saya lebih recommended. Dan ternyata saya nggak tahu nih, entah memang kebetulan atau seperti apa, di Pekanbaru itu rata-rata Grab taksi online tuh banyak pakai Karimun. Jadi sepanjang saya ke Pekanbaru, saya selalu perhatikan di jalanan Karimun itu sangat menjamur, benar-benar sangat menjamur dibanding dengan Agya dan Ayla. Nggak tahu sih, kemarin nggak pernah sempat coba tanya kenapa ambil arahnya ini. Tapi pernah sekali sebelum saya ambil mobil Karimun, waktu itu saya tinggal di Ujung Batu, ngambil mobilnya di Pekanbaru di showroom, dan saya menemui salesnya ya, Bang Idris. Saya naik Grab. Nah, saya naik Grab itu, yang Grab jemput saya itu Karimun. Saya hanya menanyakan di finansialnya ya, drivernya berkata sesuai Om dengan anggaran dan budget, dan Karimun lumayan lah irit. Jadi kalau kita sebagai driver Grab ataupun taksi online, ini sangat membantu. Jika kita tidak bisa menutupi penghasilan yang besar, kita tidak bisa bayar angsuran nanti kalau kita ambil upgrade ataupun yang di seperti Agya ataupun Ayla ya, sama aja. Nah, di Karimun ini mereka merasa keekonomian keluarga terpenuhi, tercukupi dengan penghasilan rata-rata. Kemarin ya drivernya menyampaikan itu di angka 4-5 juta. Jadi dengan cicilannya 2 juta, di bawah 3 juta, itu udah sangat luar biasa. Jadi sudah diperhitungkan sebelumnya. Nah, secara tenaga sendiri, kalau Karimun ini di antara apa ya ngomongnya ya, transmisi ya, perpindahan gigi antara 1 dan 2 ini sangat terasa, tenaganya powerful. Nah, bedanya dengan Agya ini yang 1,2 itu di 1 dan 2 nya kurang bertenaga. Karena memang kalau untuk di Karimun sendiri ini tenaganya di transmisi pergantian 1 ke 2 ini sangat-sangat luar biasa, spontannya tinggi ya. Namanya juga mobil idaman keluarga ya, walaupun kurus, kotak gitu aja, kalau memang kita punya rezeki dimodifikasi, ditambah-tambah aksesori sedikit, sudah lumayan cantik, bagus kok. Dan saya lihat di rata-rata di kota besar banyak memakai Karimun, dan di kecamatan-kecamatan sekarang ini sudah banyak mulai memakai Karimun. Nah, ini satu cerita lagi buat teman-teman, teman sahabat. Dulu di Ujung Batu, kecamatan tempat saya tinggal, Karimun ini bisa dihitung dengan jari. Orang lebih memilih di Ayla, Agya. Maaf ya, ini bukan masalah brand ya, bukan
menjudge suatu brand A, B, C, tidak. Tapi kenapa? Karena di daerah saya itu mereka memang ekonominya sangat-sangat lumayan dan bagus ya. Jadi gengsinya tinggi. Jadi mereka lebih ke passion. Agya, Ayla, Karimun ini tidak ada yang mau. Kenapa? Bodinya lucu, tapi mereka tidak tahu ternyata yang bodi lucu ini banyak peminatnya di perkotaan gitu loh. Menjadi suatu mobil unik gitu, tapi multifungsi. Nah sekarang di kecamatan Ujung Batu itu sudah banyak yang pakai Karimun. Hampir saya keliling Ujung Batu, saya kira dulu saya sendiri pakai Karimun gitu ya, dan ternyata sekarang ini sudah menjamur juga di Ujung Batu. Dari mulai yang berpenghasilan menengah ke atas sampai ke bawah. Dan pernah satu cerita pada saat saya jemput anak saya sekolah. Jadi ada bapak-bapak ataupun ya samanya juga jemput anak sekolah ya, ramai di situ wali murid, orang tua bercerita. Beliau memiliki 2 mobil. Satu mobilnya itu mobil sangat mewah, CR-V. Jadi saya tidak mengatakan brand lagi dan tidak mengatakan brand, tergantung selera dan ini. Saya mengatakan secara fakta apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat, itu yang saya sampaikan. Jadi memiliki 2 mobil, yang satu CR-V dan yang satu lagi Karimun. Jadi saya tidak ada membahas masalah mobil ya waktu itu, tapi dia bertanya, ambil baru om? Iya, saya sampaikan seperti itu. Kenapa pak? Enggak, saya juga punya Karimun di rumah. Berarti sama dong kan gitu. Tapi dia bilang, tapi saya punya 2 mobil, saya pakai Karimun lebih nyaman. Lebih nyaman bagaimana pak? Tentunya saya bertanya gitu kan. Ya, pada saat jalan jauh bapak itu dia pergi ke Sumatera Barat, saya lebih memilih naik Karimun. Oh kenapa pak? Saya sampaikan begitu. Atau mungkin karena minyaknya irit? Tidak hanya minyaknya irit. Saya memang tidak mengemudi ya, saya hanya di sebelah. Tapi lebih saya memilih ke Karimun. Apa alasannya? Lebih lega, lebih nyaman, dan saya rasa saya memang tidak terasa capek. Makanya saya lebih sering kalau ke Sumatera Barat saya pakai Karimun katanya. Kenapa tidak pakai mobil mewah kak? Itu kan mobil mewah pak, lebih enak. Sempit katanya. Jadi ini benar atau tidak saya tidak tahu ya, tapi ini salah seorang yang menyampaikan kepada saya seperti itu. Sempit katanya. Dan yang pertama itu, dan yang kedua, pada saat di kota macet, Karimun ini zigzag katanya. Jadi gampang masuk nyelip dengan posisi yang rapat gitu ya. Nah, sementara kalau yang lain itu agak sulit om katanya. Jadi saya sebagai pemilik pemula awalnya ya, saya merasa bangga, saya tidak salah pilih. Saya memilih Karimun Wagon R. Nah, awal-awalnya memang banyak sih, kenapa tidak ambil yang ini, tidak ambil yang ini. Karena sebelumnya saya juga banyak ambil rekomendasi dari pihak YouTube, nonton ya, rekomendasi, review, dan saya bandingkan. Saya ini lagi, memang secara keseluruhan kalau di Karimun ini banyak kekurangannya. Kekurangan tuh bukan dari segi mesin ya, kekurangan dari segi aksesoris dan interiornya dibanding dengan rivalnya itu Ayla dan Agya. Nah, di sini memang sangat mencolok kekurangannya. Di Agya ataupun Ayla yang tipe tertinggi TRD-nya sudah dilengkapi dengan sensor-sensor parkir dan juga spionnya elektrik. Nah, kalau di Karimun ini memang ya mobil idaman ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi kita ingin punya mobil ya dengan tidak punya biaya ataupun tidak begitu besar ya penghasilannya, ya Karimun gitu.
Untuk apa kita bergaya ingin, oh saya maunya yang ini, tapi memaksakan keuangan gitu, sama aja. Jadi buat apa kita pakai mobil, apalagi yang sistemnya kredit ya, putus di tengah jalan. Ya lebih bagus di Karimun dengan budget yang pas-pasan, tapi sampai selesai gitu. Biarin aja orang ngomong apa, yang penting kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Toh mau jalan kemana aja kita bisa gitu loh. Nah, jadi perbandingannya seperti itu teman-teman ya, ataupun sahabat. Cobalah untuk melihat kembali di segi finansial kita sesuai kebutuhan. Kita ingin memiliki mobil ataupun beli mobil ini untuk apa? Untuk gaya-gaya kah? Untuk usaha kah? Atau untuk apa? Untuk hanya apa yang namanya? Pamer gitu ya. Nah, jadi kalau untuk gaya-gaya memang Karimun tidak cocok. Saya sampaikan tidak cocok. Tapi kalau untuk kita beli Karimun untuk usaha, untuk yang lainnya, untuk keperluan-keperluan yang memang menunjang ke kegiatan kita, aktivitas kita, ya Karimun. Mau dibawa kemana aja juga oke. Dan sebelum ini, saya kan dulunya saya bekerja di ini ya, suatu perusahaan otomotif di roda 2. Pada saat saya di sana, mobil Karimun saya ini sudah capek, keluar masuk off-road ya. Jadi saya untuk pakai survei dengan tim itu masuk ke tran-tran, ke area, ke sawit-sawit, jalan, tapi nggak ada masalah gitu, libas semua gitu. Nah, jadi saya sempat ragu juga di awalnya karena kecil, kurus, tapi ternyata yang kecil dan kurus tadi saya sampaikan bertenaga dan kuat. Jadi buat teman-teman, mungkin sambil di jalan saya kurang fokus juga ya menyampaikan apa. Namun karena tadi ada komentar di subscribe, saya teringat. Jadi saya langsung coba untuk sampaikan apa yang saya rasakan di Karimun ini. Tunggu aja di video-video selanjutnya, saya akan sampaikan lagi apa yang saya rasakan. Silahkan berkomentar di kolom komentar, nanti akan saya ulas kembali dan saya coba lagi dengan pertanyaannya, dan saya kasih jawabannya sesuai apa yang saya rasakan. Dan tentunya buat teman-teman sahabat, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like-nya untuk membangun channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga memberikan informasi. Jika tidak suka, abaikan saja. Karena memang saya di sini hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya rasakan dan saya alami. Saya tidak pernah menambahi dan mengurangi apapun itu, karena saya ingin semua teman-teman ataupun sahabat yang melihat video saya menonton apa adanya dan real, tidak saya rekayasa. Jadi nanti saya akan bahas selanjutnya di video-video selanjutnya, mungkin dengan kekurangannya Karimun ya. Memang saya sedikit ada merasakan kekurangannya, tapi tidak akan saya bahas sekarang, karena saya juga sekarang ini dalam perjalanan cukup jauh ya. Nanti akan saya bahas apa sih kekurangannya Karimun. Ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan kekurangan di Karimun. Dan sejauh ini kekurangan itu tidak terlalu mencolok, makanya saya masih mencari kekurangan apa lagi. Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar, mudah-mudahan bisa saya ulas kembali. Terima kasih tentunya buat sahabat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya Ridwan Official Riong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.